Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kelompok 4 RE3A ingin mempresentasikan tugas elemen mesin dengan judul roda gigi lurus. Oke, untuk anggota kelompoknya saya sendiri yaitu Adi Zaki Mahendra, saya Muhammad Udin Kausar, saya Muhammad Rahman Terkelus, dan anggotanya yaitu Abraham, Sultan, dan Azam. Oke, next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Roda gigi lurus ini adalah jenis roda gigi yang paling umum dan sederhana yang akan sering Anda temui dalam dunia teknik mesin. Pada utamanya sangat jelas, yakni mentransfer gerakan rotasi dan gaya secara efisien dari satu poros ke poros lain. Ciri khas utama dari roda gigi lurus ini adalah gigi-giginya sejajar dengan sumbu putar poros. Ini berarti mereka hanya dapat digunakan untuk menghubungkan dua poros yang harus sejajar atau satu sama lain. Ini desainnya. Desain lingkaran jarak bagi lingkaran imajiner tempat terjadi kontak tanpa slip yang setara dengan dua silinder kejar. 2. Kepala gigi. Jarak radial dari lingkaran jarak bagi ke puncak gigi. 3. Kaki gigi. Jarak radial dari lingkaran jarak bagi ke dasar awal gigi. Keempat, ada lebar gigi. Ini lebar gigi yang diukur sepanjang lingkaran jarak bagi. Yang kelima, ada modul parameter desain utama yang menentukan ukuran gigi, di mana adalah diameter lingkaran, jarak bagi, dan adalah jumlah gigi. Keenam, jarak bagi melingkar. Jarak antara titik yang sama pada dua gigi yang berdekatan diukur sepanjang lingkaran jarak bagi. Oke, next yaitu prinsip berjalan secara kinematika. Inti dari prinsip berjalan gigi adalah kinematika adalah penggerakan. Pergerakan ketika dua roda gigi lurus berpasangan, satu roda gigi ini atau penggerak memutar yang lain yang digerakkan melalui mata gigi yang lurus. Perlu dicatat arah mata gigi akan selalu berlawanan. Semisal ya, saya asumsikan seperti ini. Ini ada roda, ini roda saling berhadapan. Jika roda yang satu diputar, maka roda yang dua ini berlawanan arahnya. Seperti prinsip kerja secara kinematika di slide ini. Oke, untuk analisis gayanya sendiri yaitu gaya kinerja. Gaya ini adalah gaya yang efektif mentransmisikan torsi dan gaya ini menyebabkan gaya menurun. Kita hitung dengan rumus Ft sama dengan 2 kali T per T. T-nya yaitu diameter. Untuk gaya radial ini adalah gaya yang mendorong kedua poros menjauh satu sama lain dan arahnya tegak lurus terhadap garis singgung kotak. Besarannya ada pada gaya tangensel dan sudut tekanan dengan rumus Fr sama dengan Ft kali tan A. Selanjutnya analisis kekuatan. Analisis kekuatan sangat penting untuk memastikan gigi jika mengalami kegagalan. Dua mode kegagalan utama adalah patahan untuk dinding failure di bagian akar gigi dan keausan permukaan titik. Untuk menghindari patahan, kita menggunakan persamaan Lewis formula yang menghitung tegangan lentur maksimum pada akar gigi dengan rumus sigma B sama dengan Ft per beta kali M kali Y. Selanjutnya, perbandingan gigi. Hubungan antara kecepatan putar dan jumlah gigi diatur oleh perbandingan gigi. Rasio ini krusial karena menentukan bagaimana torsi dan kecepatan diubah dalam sistem transmisi. Perbandingan gigi dihitung dari rasio kecepatan putar atau rasio jumlah gigi. Rumusnya perbandingan gigi sama dengan M penggerak per M digerakkan sama dengan Z digerakkan per Z penggerak. Selanjutnya ukuran standar. Agar
Agar dua roda gigi dapat berpasangan dengan benar, mereka harus memiliki gigi dengan ukuran yang seragam. Parameter yang mendefinisikan ukuran standar gigi adalah modul. Modul adalah standar internasional dan menjadi dasar untuk semua dimensi gigi, termasuk diameter lingkaran jarak bagi. Rumusnya, diameter lingkaran jarak bagi sama dengan modul kali jumlah gigi. Selanjutnya ada material. Pemilihan material sangat menentukan kekuatan dan umur roda gigi. Roda gigi biasanya dibuat dari baja karbon atau baja tabungan yang kemudian melalui proses perlakuan panas, heat treatment, seperti carburizing atau nitriding. Perlakuan panas bertujuan untuk mendapatkan permukaan gigi yang sangat keras, wear resistance, tetapi dengan inti gigi yang bulat toughness agar tahan terhadap beban kejut dan lentur. Ya, selanjutnya ada proses manufaktur. Yang pertama ada perencanaan desain, yang kedua ada pemilihan material, yang ketiga ada pembuatan plan dan bawah, yang keempat ada pembuatan yang kelima ada pemotongan gigi, gear cutting, yang terdiri dari holding, shaping, broaching, milling dengan pattern modul. Yang keenam ada perlakuan panas, heat treatment. Yang ketujuh adalah finishing, yaitu penyelesaian, yang terdiri dari shaping, grinding, bonding atau lapping. Yang kedelapan ada inspeksi dan pengendalian kualitas. Yang kesembilan ada peralatan dan perumahan. Untuk link videonya di YouTube yang tertera bisa dicek. Terima kasih. Oke, di sini ada slide ini membahas contoh soal, yaitu sebuah pasangan roda gigi lurus harus mentransmisikan daya sebesar 5 kali ada kecepatan putar yang roda gigi penggerak sebesar 1200 rpm. Perbandingan gigi yang dibutuhkan adalah I sama dengan 3. Jika modul yang dimilih adalah N sama dengan 4 mm dan jumlah gigi pinggang Z1 adalah, tentukan, yaitu 1 jumlah gigi roda gigi yang digerakkan oleh Z2. Yang kedua, kecepatan putar gigi yang digerakkan N2, dan yang ketiga yaitu diameter lingkaran jarak bagi kedua roda gigi D1 dan D2. Next. Oke, di sini penyelesaian soalnya. Yang pertama yaitu jumlah gigi Z2. Kita tahu bahwa I Z2 per Z1 sama dengan I-nya yaitu 3 sama dengan I sama dengan 3 sama dengan Z2 per 20. Yaitu Z2 nya belum diketahui dan Z1 nya sudah kita ketahui yaitu 20. Maka sama dengan Z2 sama dengan 3 kali 20 dan hasilnya 60 gigi. 3 kali 3 dikali 2 6. 3 kali 20 sama dengan 60 gigi. Oke, yang kedua, setelah menyelesaikan jumlah gigi, yaitu next, yaitu dengan menghitung kecepatan putar N2 dengan rumus I sama dengan N1 dibagi N2, yaitu kita tahu N1 sama dengan 3, N2 nya yaitu kita tahu 1200 rpm. Salah. Oke, slide ini yaitu membahas tentang penyelesaian soal yang tadi. Yang pertama yaitu menghitung jumlah gigi Z2. Z2 kita belum tahu, maka kita menggunakan rumus I sama dengan Z2 per Z1, yang dimana I-nya yaitu 3 sama dengan Z2 per 20, Z1 sama dengan 20, sama dengan Z2 sama dengan 3 kali 20, hasilnya yaitu 60. Oke, setelah mengetahui jumlah gigi, kemudian kita menghitung kecepatan putar N2. Rumusnya yaitu I sama dengan N1 dibagi N2. Kita tahu I-nya yaitu 3, N1 sama dengan 1200 rpm. N2 nya yaitu kita belum mengetahui, maka dengan rumusnya yaitu 3 sama dengan 1200 rpm dibagi N2. Maka N2 sama dengan 1200 dibagi 3 dengan tindakan saja yaitu sama dengan 400 rpm. Maka kita sudah tahu bahwa N2 ini adalah 400 rpm. Oke, next yaitu sekarang menghitung kecepatan putar dan jumlah gigi. Kita next yaitu menghitung diameter D1 dan D2.
dengan rumus D sama dengan M dikali Z, maka D1 kita tahu yaitu 4 mm dikali 20 sama dengan 80 mm, dan D2 nya sama 4 mm dikali 60, maka 240 mm. Sekian presentasi dari kelompok 4 roda gigi lurus dari RE3A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.